Oke teman-teman, salam sehat, salam olahraga, salam sejahtera bagi teman-temanku semua pecinta Timnas Indonesia. Dan hari ini kita mendapatkan kabar yang luar biasa baik dari Bang J atau yang disebut dengan Bang Izis atau J Izis. Karena hari ini J Izis sangat berbahagia, ada salah satu pemain kita Timnas Indonesia yang akhirnya masuk di Serie A Liga Italia setelah Venezia yang dinaungin oleh Bang Isis lolos ke Serie A setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 teman-teman. Dan setelah itu akhirnya Bang Isis pun langsung berkemas-kemas merapikan baju, masukkan dalam koper, dan Bang Isis pun terbang ke Jakarta untuk mengikuti laga pertandingan ketika Timnas Indonesia melawan Irak. Itulah yang diperlukan untuk pemain naturalisasi kita. Seperti apa jiwa nasionalisme untuk menghadapi pertandingan Irak juga pertandingan melawan Filipina. Yang dibutuhkan adalah jiwa nasionalis. Jadi ketika Timnas itu membutuhkan, kita sebagai pemain, Bang Ijis sebagai pemain harus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai nyepelekan seperti pemain-pemain sehingga kedekatan antara pemain dan pelatih kepala sangat baik. Juga kepada PSSI Pak Erick Thohir, karena kalau melihat wawancara Pak Erick Thohir kemarin setelah Indonesia menahan imbang 0-0 Tanzania, Pak Erick Thohir tidak berpikir panjang atau tidak ambil pusing mengenai pemain-pemain yang ketika dipanggil melawan lawan-lawannya yang tidak mau hadir, seperti yang terjadi oleh Ilkan Bagot ketika dipanggil 2 kali dia. Karena kalau pemanggilan pertama memang saya sadari ya, ketika itu masih ada kesibukan klubnya melawan klub-klub yang lain untuk lolos ke peringkat utama. Tetapi setelah pertandingan itu pun selesai, Ilkan Bagot tidak merespon panggilan STY dan Pak Erick Thohir, dan mereka ketika pertandingan playoff Olimpiade melawan Guinea. Tetapi itulah yang menjadikan semua netizen atau semua pecinta bola Indonesia sangat kecewa terhadap Ilkan Bagot. Tetapi semoga saja keretakan ini tidak terlanjur panjang dan Ilkan Bagot menjadi kembali yang Ilkan Bagot yang dulu, yang waktu itu adalah Ilkan Bagot adalah sebagai sponsor pemain naturalisasi yang sangat nasionalis. Karena kalau saya melihat Ilkan Bagot udah membela Timnas Indonesia sebanyak 22 kali. Oleh karena itu ya kita tetap ingat jasa Ilkan Bagot dan kita dukung Ilkan Bagot dan kita support Ilkan Bagot. Jangan gara-gara hanya sepele sekecil terus menjadikan Ilkan Bagot tidak bisa bergabung lagi di Timnas. Harapan saya adalah supaya Timnas Indonesia juga ada Ilkan Bagot kembali. Keserasian antara pemain dan pelatih sangat kompak. Juga kedepannya semoga Ilkan Bagot mengenai hukuman indisipliner ini menjadikan Ilkan Bagot menjadi pemain yang jauh lebih baik lagi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya dan membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi. Tetapi mengenai Bang Jayadi, saya akui hari ini Bang Jayadi sedang bahagia karena mereka lolos mendampingi Parma, juga mendampingi klub Como yang notabene milik orang kaya Indonesia Hartono bersaudara, lolos di Serie A, dan Venezia pun juga lolos ke Serie A yang notabene dinaungin oleh Bang J atau JJs atau Bang Jayadi kalau netizen Indonesia mengatakan. Nah, setelah itu kita akan melihat siapa-siapa pemain yang akan dipasang oleh Sintayong dan skema berapa-berapa ketika melawan Irak. Kalau menurut prediksi saya adalah Sintayong akan menggunakan skema 4-4-3.
Kenapa 4-4-3? Karena di belakang pasti ada Bang Isis, pasti ada Justin Hubner, juga pasti ada Ivar Jenner, juga pasti ada Rizky Ridho, juga ada Jordi Amat. Dan di tengah pasti yang jelas ada Marcelino, ada Nathan Joaon, ya kan, ada Sandy Walsh. Dan itu pemain-pemain kita yang sangat luar biasa untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia, yang pasti walaupun harus melewati kualifikasi Piala Dunia round ketiga terlebih dahulu, teman-temanku. Oleh karena itu, mari kita simak pernyataan dari Pak Erick Thohir mengenai tidak ambil pusingnya tidak kedatangan Elkan Bagot. Mari, teman-teman. Saya rasa kan gini, saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior. Jadi kita harus sama ratanya seperti hari ini. Kita lihat ketika terganti pemain, permainan kita tidak turun. Nah, saya rasa sama. Ya, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah. Cukup tebal. Ya, jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua. Ya, bukan hanya buat Elkan tapi buat semua. Pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan, ya kita juga nggak mau paksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau merah putih. Oke, itulah teman-teman tanggapan Pak Erick Thohir mengenai semua pemain siapapun termasuk Elkan Bagot. Ketika mereka hanya setengah-setengah membela timnas Indonesia, lebih baik tidak membela timnas Indonesia kalau keinginannya setengah-setengah. Karena timnas Indonesia yang dibutuhkan orang-orang yang mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Mengenai pendapat ini, saya sangat setuju sekali dengan cara berpikir Pak Erick Thohir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk timnas Indonesia.